Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Rizky di PT Pelatihan Profit Internasional. Di video kali ini saya mau ngebahas mengenai investasi di cryptocurrency. Jadi di video ini saya ingin membahas mengenai stablecoin. Oke, jadi ada beberapa alasan stablecoin jadi pilihan cryptocurrency. Untuk pemula yang ingin mulai berinvestasi di kripto, stablecoin bisa menjadi langkah awal dalam berinvestasi. Bagi pemula yang masih dalam proses pengenalan investasi di cryptocurrency, stablecoin seperti USDT dan USDC bisa menjadi pilihan untuk langkah awal dalam memulai investasi kripto ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas koin-koin yang ada di stablecoin di dalam kripto. Jadi akan ada stablecoin yang terbaik yang mungkin bisa saya rekomendasikan untuk para pemula yang ingin terjun di investasi stablecoin ini di kripto. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang kita akan mulai membahas mengenai stablecoin. Berdasarkan sumber yang ada di sini, kita lihat di sini menunjukkan stablecoin terbaik untuk berinvestasi di tahun 2022 ini, di mana di sini ada top 6 crypto stablecoin berdasarkan rankingnya. Sebelumnya kita ngebahas dulu stablecoin itu apa sih? Jadi stablecoin ini adalah bentuk cryptocurrency dengan harga yang stabil dan dapat diukur dalam mata uang fiat. Nilai pasarnya dipatok dengan nilai aset eksternal yang kurang stabil seperti mata uang fiat. Nah, stablecoin ini mempertahankan nilai yang sama dengan aset stabil yang mendasarinya, alih-alih melalui perubahan harga yang dramatis karena dinyatakan dalam dolar. Jadi teman-teman dapat memaksimalkan peluang perlindungan dari fluktuasi pasar gitu teman-teman. Jadi karena koin stablecoin ini koin yang stabil untuk investasi awal karena pergerakan perlindungan dalam peluang dari fluktuasi pasar. Oke. Sekarang kita mulai membahas mengenai yang pertama, yaitu Binance USD. Di sini keterangannya dikatakan bahwa Binance ini adalah stablecoin populer yang digunakan berdasarkan 1:1 dengan dolar US. Kemudian ini memastikan cara yang lebih cepat menandai transaksi sebagai alat tukar. Nah, idenya ini adalah untuk mempertahankan nilai selama periode yang waktu lumayan lama. Nah, sekarang kita bahas mengenai pro dan kontranya. Jadi Binance USD ini memiliki pro dan kontra juga teman-teman, dimana pro-nya ini dikatakan bahwa hal ini dapat digunakan sebagai alat tukar yang pertama. Kemudian yang kedua, Binance disetujui dan diatur regulasinya oleh Departemen Layanan Keuangan Negara bagian New York. Ini memastikan tingkat perlindungan yang tinggi. Oke. Dan yang keempat ini, teman-teman tidak perlu membayar biaya apapun saat membuat atau menukarkan BUSD ini teman-teman. Jadi tidak ada pembiayaan dalam penukaran BUSD. Nah, kemudian kontranya, BUSD ini tidak memiliki transparansi dan membutuhkan audit yang rutin untuk memastikan transparansi itu teman-teman. Kemudian BUSD ini adalah stablecoin yang sepenuhnya didukung oleh dolar AS. Itu dibuat melalui kemitraan antara Binance Exchange dan Paxos Trust Company. Ini adalah alat yang sangat baik untuk melakukan lindungi terhadap volatilitas pasar dan memasuki pasar. Jadi intinya di sini dikatakan bahwa ini adalah alat yang sangat baik untuk melakukan lindungi nilai terhadap volatilitas pasar dan memasuki pasar tanpa membeli ke jaringan Ethereum. Ini dirancang untuk mempertahankan paritas 1:1 dengan dolar AS dan mempertahankan nilai untuk waktu yang lama. Nah, teman-teman dapat memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi blockchain ini di halaman pengaturan tanpa fluktuasi yang besar.
teman-teman juga bisa menggunakan stablecoin ini sebagai metode pembayaran di ruang kripto secara global. Nah, yang kedua ini Tether USDT, di mana dikatakan bahwa Tether adalah stablecoin besar pertama yang diadopsi oleh bursa dan investor. Ini didukung oleh komoditas dan membutuhkan kustodian untuk mengatur mata uang. Tether ini memiliki kapitalitas sebagai Tether ini memiliki kapitalitas pasar lebih dari 68 dolar miliar. Jadi sangat tinggi sekali teman-teman. Nah, Tether ini memiliki pro juga. Yang pertama, ini sangat aman dan kurang rentan terhadap peretasan. Tether ini kecil kemungkinannya dalam menghadapi atau dalam terjadinya peretasan. Dan yang kedua, pengguna dapat menarik dan menyetor USD asli. Dan yang ketiga, di sini dijelaskan bahwa ini menjembatani kesenjangan antara cryptocurrency dan fiat. Nah, yang keempat ini, teman-teman dapat mengubah uang teman-teman menjadi aset lain tanpa melalui Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Nah, kalau kontranya ini, masalah transparansi. Tether ini dihukum karena mengklaim memiliki 1,8 dolar miliar di rekening bank Diltek Bank dan Trust untuk mendukung stablecoin-nya. Jadi kesimpulannya bahwa setiap Tether didukung oleh 1 dolar AS untuk token yang dikeluarkan. Nah, setiap dolar AS mendukung Tether, memberikan konferensi 1:1. Oleh karena itu, teman-teman dapat menembus setiap koin untuk 1 dolar AS. Nah, pasokan token USDT ini yang beredar tumbuh atau menyusut berdasarkan uang yang disimpan di rekening bank ini memberikan keamanan bagi investor dengan melindungi mereka dari jatuhnya harga karena volatilitas yang tinggi. Jadi dapat dilindungi atau dapat memproteksi dari volatilitas yang sangat tinggi. Kemudian selain itu, pihak-pihak yang terlibat melakukan audit data secara teratur dan memiliki dana transparansi yang tinggi. Di mana pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk mengaudit perusahaan untuk memastikan jumlah stablecoin yang besar benar memasuki sirkulasi. Dan ketiga ini ada TrueUSD. Di sini dikatakan bahwa TrueUSD ini adalah token ERC20 yang sepenuhnya dijamin dan dilindungi secara hukum yang dipatok terhadap dolar AS sambil mempertahankan rasio 1:1. Kemudian ini dirancang untuk menjadi sederhana, transparan, dan dapat diandalkan sehingga tidak menggunakan algoritma yang khusus. Kemudian pro dalam TrueUSD ini memiliki biaya transaksi yang lebih rendah. Yang kedua, suku bunga yang lebih tinggi pada saldo modal. Dan yang ketiga, menjaga transparansi data yang tinggi serta stablecoin yang sederhana dan relatif mudah dipahami. Nah, TrueUSD ini juga memiliki kontra di mana sangat diatur dan rentan terhadap intervensi dari pemerintah. Nah, TrueUSD ini cryptocurrency yang stabil berdasarkan platform Trust Token. Ini berfokus pada membangun koin yang stabil, dapat dipercaya, dengan cepat diadopsi oleh para pedagang. Kemudian kepemilikan dolar AS dari USD sejati didistribusikan di berbagai rekening bank, kepemilikan yang dijaminkan setiap hari dan melakukan audit bulanan.
Dan token ini menggunakan beberapa rekening escrow untuk menurunkan risiko counterparty dan memberikan perlindungan hukum terhadap pencurian. Nah, dan yang keempat ini ada Paxos standar, di mana dijelaskan di sini bahwa berdasarkan jaringan Ethereum, ini adalah salah satu stablecoin fiat atau stable korelasi, salah satu stablecoin fiat collateralized terbaik dalam hal menghapus biaya transaksi lintas batas. Ini berfokus pada menciptakan masa depan di mana aset digital, sekuritas, dan komoditas ditransfer kemana saja dan kapan saja. Serta Paxos ini memiliki pro di mana tidak ada biaya untuk konversi atau transaksi Pax. Kemudian salah satu yang paling liquid di pasaran, tersedia di semua bursa dan mekanismenya stabil 1:1, mengurangi kemungkinan volatilitas yang tinggi. Nah, tapi Paxos ini memiliki kontra di mana memerlukan audit dari pihak ketiga. Dan yang kelima ada USD Coin. Dan USD Coin ini salah satu dari stablecoin juga yang didominasi oleh USD dan salah satu koin terbaik untuk digunakan. Nah, ini adalah stablecoin yang didukung oleh kripto, dijamin oleh aset kripto dunia nyata yang awalnya beroperasi pada blockchain Ethereum. Kemudian stablecoin ini menyediakan transaksi yang aman dan terjamin. Dan pro-nya ini dipatok dengan USD 1:1, dan USD Coin ini tidak ada biaya yang terkait dengan pembuatan atau penukaran koin, serta proses pendanaan dan audit transparan yang tinggi, dan juga menawarkan kecepatan tinggi dan keandalannya, dimana kontra di koin ini ialah audit eksternal yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu Terra USD. Di sini dijelaskan bahwa Terra USD ini adalah stablecoin yang berusaha menguntungkan pengguna dengan berbagai fitur. Ini terkenal dengan kebijakan moneternya yang sebagian besar tak terbatas dan terukur. Jadi stablecoin ini menawarkan pengalaman yang terukur ke pasar di tengah masalah scalability atau skalabilitasnya yang dihadapi rantai konvensional. Kemudian untuk pro-nya di Terra ini, di mana memiliki kebijakan moneter yang terukur dan metode pembayaran yang cepat, aman, dan liquid. Serta ini menggunakan skema titik scaling sebagai solusi terdesentralisasi. Kemudian sistem IO ini dapat tumbuh untuk mendukung ekosistem yang sangat luas. Nah, untuk kontranya di Terra Coin ini membutuhkan kustodian. Jadi kustodian ini adalah lembaga penyedia jasa penitipan portofolio dan aset berkaitan dengan efek baik penerimaan bunga, dividen, penyelesaian transaksi efek, wakil pemegang, terpercaya untuk menyimpan
uang fiat. Jadi itu adalah 6 top stablecoin untuk para trader pemula yang direkomendasikan di tahun ini. Baik, itu saja teman-teman pembahasan kita mengenai stablecoin kripto. Jadi bagi para pemula yang ingin atau yang baru terjun untuk menginvestasikan di dunia kripto di stablecoin ini, itu ke-6 tadi direkomendasikan untuk memilih koin yang tepat di stablecoin. Begitu saja teman-teman. Terima kasih, salam profit.